seperti statement jenengan dan Facebook ini, bencana alam adalah kebahagiaan alam. Bahaya. Terus bencana adalah kebahagiaan alam. Nah, itu lebih pada makna siri, pada hikmahnya. Ketika erupsi, video-video ini, erupsi, apa yang terjadi? Apa yang suara yang pertama kali terdengar? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Loh, zikir kan? Wong zikir ada di bedanya dhisik kan? Yo, tanda kasih Allah. Mula Allah dalam hadis kutsinya menyatakan, gitu. Rahmatku, marahku, sebelum aku marah, itu ada rahmatku di situ. Terus tambahan tentang apa awal mula terbentuknya alam semesta itu dari manajemen konflik seperti perbenturan dua alam semesta apa gimana tuh? Ya seakan-akan demikian. Terus terbentuknya kehidupan yang lebih baik atau pembaharuan atau upgrade kehidupan itu seakan-akan Allah membentuk manajemen konflik. Jadi seperti halnya dari Big Bang, terbentuknya dua planet, terbentur, akhirnya terpecah menjadi planet-planet, dan planet-planet ini saling terikat, saling membutuhkan sesuai poros masing-masing. Ya, wasam cerita jadi mustaqorilah, matahari yang berputar pada poros, jadi sesuai poros masing-masing. Akhirnya muncullah kehidupan baru seperti dunia ini yang kita tempati ini, kita injak ini, bumi menjadi subur, menjadi makmur, itu juga karena seakan-akan ada manajemen konflik. Kenapa bertukar demikian? Allah, ini sedikit menguak tentang mengenal Allah melalui akal. Ya, ma'rifat bil akal. Itu ada. Terus ketika kita berpikir tentang sesuatu hal ciptaannya Allah, itu akan membuahkan ma'rifat bil af'alnya Allah. Ketika kita bersyukur, ketika kita ridho, bersyukur atas semua nikmatnya, ridho dengan semua ketentuannya, dan bersabar atas semua musibahnya, itu akan membuahkan hasil, yaitu mahabbah billah. Jadi satu, ketika kita berpikir tentang kerajaan langit, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, itu akan membuahkan hasil ma'rifat billah. Ketika kita bersyukur atas semua nikmatnya, bersabar atas semua musibahnya, ridho akan semua ketentuan Allah, akan membuahkan hasil mahabbah billah, akan merasa cinta dengan Allah. Ketika cinta tidak mau dipisahkan, walaupun gunung meletus. Seperti statement jenengan dan Facebook ini, bencana alam adalah kebahagiaan alam. Bahaya. Terus bencana adalah kebahagiaan alam. Nah, itu lebih pada makna siri, pada hikmahnya. Ketika erupsi, video-video ini, erupsi, apa yang terjadi? Apa yang suara yang pertama kali terdengar? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Loh, zikir kan? Wong zikir ada di bedanya dhisik kan? Loh, tanda kasih Allah. Kita lagi mau pikir. Kalau zikir, kebahagiaannya alam situ loh. Malah seneng alam itu. Kalau aku gak bedos kata alam, kata Gunung Semeru, sampai gak belum zikir, sampai gak belum eling pangeran. Kebahagiaannya dari cinta kasihnya alam. Bukan berarti kita itu tidak erupsi Gunung Merapi, terus meletusnya Gunung Merapi, adanya korban-korban. Bukan kita tidak bersahabat pada alam, karena kita sering melupakan sang penciptanya alam itu tersebut. Akhirnya Allah memberikan teguran, adanya bencana itu ditegur. Lah, teguran ini bentuk daripada sifat rahman Allah kepada setiap hambanya. Enggak terlalu lama
apa maksiate, enggak terlalu suwi-suwi ngufuri Allah. Yo tanda kasih Allah. Allah dalam hadis qudsinya menyatakan, gitu. Rahmatku, marahku, sebelum aku marah itu ada rahmatku di situ. Sebelum aku marah ada rahmatku di situ. Jadi mak godoki Allah, mesuni Allah, niku yo rahmat, kasih pada kita. Bukan Allah murka meletuskan, itu bagian rahmat. Kembali pada konteks Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa perhuru Wijaya. Saya ada sampean tak ning ngene to. Gak kan kemana? Ya guyone ngono. Bismillah. Wis pasti. Mana bahagia. Padha karo bahagia, padha karo gunung. Letusan Gunung Semeru itu adalah mengingatkan kepada orang-orang yang lupa terhadap Allah, supaya ingat lagi kepada Allah, lebih pada sadar kepada Allah. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya. Fadilahnya Al-Fatihah sendiri gimana Mas? Suratul Fatihah. Oh iya. Fadilahnya wah dah. Dengan koki mahabbah. Yang ini aja Gus, yang intinya aja Gus. Intinya iya. Suratul Fatihah itu pembuka alam semesta. Quran kan 30 juz. Ya, itu mengerucut Suratul Fatihah. Ya toh. Terus Suratul Fatihah mengerucut lebih global lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lebih mengerucut lagi pada huruf ba. Ba-nya kalimat bismi. Ada ba itu huruf jaiyah ba. Bismi. Nah, ketika ba ini bisa pun bikana makana. Iso innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika sudah posisi huruf ba, kok jenengan iki wis posisi ini huruf ba, perlu cewek bojoku bilangnya belum wetan, wah ngecetok jadi kun. Pak, itu gimana Gus? Kalau di posisi ba itu berarti gimana ya? Wah, posisi ba itu wis itu ada maksudnya pembelajaran atau amal? Iya, itu pembelajaran. Banyak nanti itu masih Suratul Fatihah. Oh berarti dari Al-Fatihah belajar dulu. Iya. Kemudian ke Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus dikerucutkan lagi ke huruf ba. Huruf ba. Iya. Jadi belajarnya dari step Al-Quran dulu. Iya, Al-Quran. Terus mengerucut pada Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ke Bismillah. Bismillah ke huruf ba. Itu ini yang ketika huruf ba itu sebikana makana. Kun tadi. Kita ciptaan Allah. Jadi apa yang diciptakan Allah dan Allah menciptakan apa saja, kita juga bisa seperti itu atas kehendak Allah. Dan sekaya itu bisa dijenar nanti kok. Ya, ini kalau berdek ya kasih. Kalau ini tanung itu kayak orang saiki. Oh, ngarep kita berdek kayak silos ya. Matang ini kok bertentangan sama Sunan Wali Songo itu gimana? Yang sebenarnya tidak bertentangan sebenarnya. Itu adalah ajaran suatu perbedaan, ajaran rahmat. Jadi perbedaan itu adalah suatu rahmat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, Siti Jenar sendiri itu kenapa dalam cerita TV ya, itu ada yang fiktif karena itu. Nah, iya itu yang di TV, kalau di TV kan seperti itu. Iya, gitu. Jadi itu lebih pada hakikatnya. Tidak bertentangan. Yang tidak sampai saja yang memandang bertentangan. Gitu. Bahasa paling tidak menentang pada yang awam-awam itu kan pasti lihatnya bertentangan. Soalnya di atas kan lagi yang dilihat ada konflik kayak gitu. Pembodohan sejarah. Rasanya begitu ya. Yang ada yang dilihat adalah media. Yang tahu kan sejarah itu sesat. Sesat itu ya. Secara tidak. Hakikatnya itu yang benar. Dan tingkatan tertinggi ya itu. Bahkan guru saya menyatakan tingkatan para wali tertinggi Syekh Jenar dan Sunan Kalijaga. Karena itu iya yang bisa mengimbangkan Sunan Kalijaga. Iya, itulah. Dia ada perbedaan.
Yang perbedaan itu adalah simbol ajaran mentarbiyahkan kita untuk pembelajaran bahwasanya perbedaan adalah suatu rahmat. Itu loh. Mulai dari ngono yo kayak beda. Berarti tingkatan tertinggi ada di Sunan Kalijaga sama Sayyidina. Sempurnanya hakikatnya itu. Beliaunya Mukarram Yai Said Abdul Syirot kan seperti itu. Menyatakan pernah seperti itu. Ya, sejarah tertinggi. Ya, dan itu kan di TV juga kontroversi gitu. Iya. Wah, iya, susah juga kan. Wah, ini gimana ini? Jadinya kalau di TV muncul seperti itu. Ini lanjut dari pertanyaan-pertanyaan netizen dari Arya Juna. Apa yang dimaksud dengan sholat daim dan bagaimana menerapkannya? Oh, sholat daim. Sholat daim itu kan dari kata apa itu? Istiqomah atau continue. Bahasanya daim itu continue. Nah, sholat daim adalah menyebut Ismul A'zam dalam hatinya. Itu untuk sebenarnya itu tahapannya thaharah, sesuci. Belum level sembahyang, belum level pada sholat yang sesungguhnya. Cuman itu sebagai sesuci kita berusaha bahwa bahasanya ini membiasakan menyebut asmanya Allah kan jero batin. Latihan. Iya, perlu latihan. Sholat daim itu melanggengkan, mengistiqomahkan, mengkontinukan menyebut asma Allah di dalam hati. Itu adalah sholat daim. Gua kadang sing malas-malas syariat iki guayane daim. Lah, tanda-tanda malas syariat kok daim enggak yo. Iya lho, wale malas syariat. Aku daim ae. Padahal syariat kan membiasakan itu gitu. Iya, syariat itu kan membiasakan. Kebiasaan itu harus dipaksa gitu. Daim juga semacam itu. Ya itu waktu gawe alasan di pembenaran malas. Malas nglakoni salat gayane daim eling ya Allah. Padahal yo ora. Ya itu. Ciri-ciri yang orang-orang benar-benar sudah melakukan sholat daim itu lupa akan semua ciptaan. Maksudnya? Ya, lupa itu tidak sadarkan diri bahwasanya ada makhluk di sekeliling kita yang kelihatan hanya Allah semata. Allah. Lah daim. Nah, ketika memang itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah terkontaminasi. Juga rasanya luwe. Enak rokok cek bingung. Uteng luwe ngolah cek bingung mangan. Gayane sholat daim. Kalau sholat daim wis parek dhewe. Tidak membutuhkan hal semono niku. Niku sholat daim. Ya. Ini dari Supri. Bagaimana cara agar kita tidak benar-benar menyekutukan Allah? Kalimatnya yang saya maksud adalah Allah dan Rasulullah, tidak menyekutukannya. Ya, itu sama halnya dulu ya. Itu waktu saya masih tarbiyah, itu ada pertanyaan, gimana Gus kalau saya mencintai baginda Nabi, apa itu tidak dikatakan mendua cinta? Ya gitu dah. Apa tidak berarti? Ya tidak. Mencintai baginda Nabi sama hanya mencintai Allah. Itu. Jadi cara agar tidak menyekutukan Allah, kita harus satu. Ada hadis qudsi yang mengatakan demikian. Lam yaskur, lam yaskur ala nikmati, walam yasbir ala musibati, walam yardu ala qadari. Yakut roban siwa. Ketika kula jenengan iki tidak bersyukur atas semua nikmatnya Allah, pemberiannya Allah, tidak bersabar atas semua musibah-musibah yang diberikan oleh Allah, tidak ridho dengan ketentuannya Allah, yakut roban siwa. Alangkah baiknya engkau mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Wahud min ardi, dan keluarlah kamu dari bumiku. Ketika kita nggak syukur saja sudah menyekutukan. Kembali lagi pada kata kesusahan tadi.
namanya syirik, bukan pada musyrik. Kalau musyrik itu lebih pada tindakan. Kalau syirik dalam hati, kita sudah tidak musyrik, kita tetap menyembah Allah, tapi hati tetap syirik. Gitu. Sering terjadi kesirikan di hati. Kesirikan ini disebabkan karena duniawiya. Gitu. Sering kita tidak bersyukur, kita tetap mengikuti hawa nafsu kita. Kepenginan sih, wah temunya tuku mobil, pengen tuku mobil, ketua tua, gawe angsuran, itu ya. Terus gak sabar kena musibah. Di dalam musibah itu ada di dalam anugerah itu ada musibah. Itu kenapa? Ulama tasawuf mengatakan demikian. Di dalam musibah ada anugerah. Ketika dia mendapat musibah, pertama kali kata sendiri musibah Semeru, kita menjadi ingat kepada Allah. Tadi menjadi anugerah. Dan sebaliknya, di dalam anugerah ada musibah. Seringkali ketika kita mendapatkan musibah, anugerah, kita menjadi lupa. Dari lupanya itu. Lupa itu menjadi musibah kita. Terus lagi kembali pada melupakan kekuasaan Allah. Wah, itu begini. Terus itu dengan semua ketentuan ar-ridho bil qismah. Apapun yang diberikan Allah, apapun ketentuan Allah, apapun kehendak Allah terhadap kita harus selalu ridho, lapang dada dan optimis dan selalu khusnuzon lagi. Allah gawe ini mesti dibayi sing luwih apik, lebih baik. Berarti membalik dari kata aku minta meridhoi segala apa yang diberikan gitu. Iya, aku ridho kan doa biasanya nggak gitu bos. Semoga Allah meridhoi gitu. Iya, ya dan kita yang meridhoi kehendak Allah. Iya. Susah kok sebelum kita level ridho minta ridho terhadap Allah. Sebelumnya itu harus kita ridho dengan semua kehendaknya atau pemberiannya. Lah baru Allah meridhoi. Kan kalau orang ridho tahu ya Allah kok jadi. Nah itu terus ketika kayak itu tidak lakukan. Allah memerintahkan carilah Tuhan selain aku. Fal ya'khud rabban siwa. Carilah Tuhan selain aku. Ya kula pengeran dia sak keluar dari bumi itu. Terus bilang itu. Aduh. Dulu bilang kan ya penghadap awal dulu bilang itu.